Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tausiah Ulika dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang demokrasi liberal. Oke, saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau menjunjung tinggi hak individu di mana terjadi pemisahan tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Dan berikut ini adalah sistematika demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Bisa kalian simak ya. Hal-hal yang terjadi selama penerapan demokrasi liberal yaitu pertama, ada stabilitas politik dan ekonomi tergantung akibat sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun dapat terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang kedua, terjadi konflik politik di parlemen dan yang ketiga, muncul pergolakan di daerah. Lalu ada berapa kabinet ya yang diganti dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun? Yuk kita bahas. Jadi terdapat 7 kabinet yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Yang pertama ada Kabinet Nasir dengan prestasi Indonesia masuk jadi anggota tidak tetap DKPBB dengan urutan ke-60. Kedua Kabinet Sukiman, prestasi membuat konsep tentang otonomi daerah, standarisasi upah buruh, kebijakan THR. Ketiga Kabinet Wolfo dengan prestasi menyusun rancangan undang-undang pemilu. Yang keempat Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan prestasi berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan Irian Barat bergabung dalam NKRI. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap dengan prestasi berhasil menyelenggarakan pemilu 1 dalam 2 tahap. Keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan prestasi membatalkan hasil KMB pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda atau Jaken Kabinet dengan prestasi berhasil menentukan batas teritorial perairan Indonesia dalam bentuk deklarasi Juanda dan Monas tentang pembangunan daerah. Tadi itu adalah beberapa prestasi dari masing-masing kabinet dan sekarang kita akan membahas kegagalan dari masing-masing kabinet. Yang pertama, ada Kabinet Nasir dengan kegagalan tidak mampu menyelesaikan masalah Papua atau Irian Barat. Yang kedua, Kabinet Sukiman dengan kegagalan Indonesia hampir terjebak masuk ke dalam blok barat. Yang ketiga, Kabinet Tulopo dengan kegagalan terjadi kasus sengketa lahan di Tanjung Muara. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kegagalannya yaitu inflasi yang tinggi atau ekonomi yang buruk dan gagalnya program ekonomi Alibaba. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan kegagalan konflik di parlemen sebagai dampak hasil dari pemilu ke-6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, kegagalannya terjadi perpecahan di tubuh politik Masyumi. Dan terakhir, Kabinet Juanda atau kabinet dengan kegagalan demokrasi gagal menyusun undang-undang baru. Dan juga terdapat informasi kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal seperti satu, sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu sistem ekonomi gerakan cara memberikan pinjaman atau kredit lunak bagi pengusaha pribumi dan mengalami kegagalannya seperti banyaknya kasus kredit macet. Lalu yang kedua, sistem ekonomi Alibaba, yaitu sistem ekonomi orang tua asuh di mana pengusaha non pribumi mengasuh atau mendidik pengusaha pribumi. Kegagalannya karena pengusaha pribumi hanya menjadikan alat untuk dapat bantuan modal. Ketiga, sistem ekonomi gunting Syarafudin, yaitu sistem ekonomi dengan cara memotong nilai mata uang rupiah dan kehilangan setengah nilainya. Kegagalannya yaitu inflasi semakin tidak terkendali karena rupiah kehilangan nilainya. Keempat, sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi dengan cara memberikan bibit unggul bagi para petani karena tidak ada pengetahuan cara bercocok tanam yang baik dan yang tadi adalah bagian-bagian yang terdapat dalam demokrasi liberal. Semoga materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.